Hari itu Kejora sedang make up kliennya, tetapi Kejora sangat tidak fokus karena dia banyak pikiran dan ingat Reza terus. Kliennya merasa dia menjadi kayak badut dan kapok di make upin Kejora. Kejora pun meminta maaf pada kliennya, tetapi kliennya keburu ngambek, dia marah dan pergi meninggalkan Kejora. Kejora mendapat telepon yang sebelumnya dia kira telepon dari Reza, pasalnya nama yang muncul di handphonenya adalah nama Reza. Dengan bahagia dan rasa tak percaya, Kejora mengangkat telepon itu. Tapi sayang, pas diangkat ternyata bukan Reza, tapi justru Kevin. Kevin meminjam handphone Reza untuk menelpon Kejora. Kejora bertanya kenapa Kevin memakai HP-nya Reza. Kevin menjawab kalau HP-nya masih dicas karena tadi baterainya habis. Kevin meminta Kejora untuk datang ke rumah sakit karena akan ada sesuatu hal yang disampaikan kepadanya. Kejora pun bersedia datang. Di toko, Riko meminta maaf pada bosnya atas perlakuan Menur dan juga Riko terhadapnya. Bosnya tidak terima apa yang telah terjadi. Riko menjelaskan kalau pacarnya otaknya nggak waras dan halu menjadi nyonya, makanya dia bersikap seperti itu. Bosnya bertanya, terus apa maksudnya kamu bentak-bentak saya tadi? Riko menjawab, semua itu karena dia kira toko ini miliknya. Kalau Riko tidak mematuhi atau menuruti apa maunya, nanti gilanya bisa kumat dan dia nanti ngacak-ngacak toko. Riko pun kembali meminta maaf pada bosnya. Tapi bosnya Riko tidak terima akibat Riko marahi bosnya tadi. Alhasil gajinya dipotong 90%. Riko pun mau tidak mau menerima keputusan tersebut. Di rumah sakit, Kevin bercerita kepada Reza kalau nanti dia akan melamar Kejora. Karena Kevin merasa bahagia bisa terus-terus bersama Kejora dan bisa memilikinya. Reza pun menjawab kalau dia ikut senang dan memberikan doa terbaik untuknya. Kevin juga memastikan kalau Kejora itu sesuatu banget buatnya, dan Reza melengkapinya bahwa Kejora memang sangat spesial. Kevin memastikan agar Reza bisa ikut menyaksikan lamarannya, tetapi Reza menolak dengan dalih ada kerjaan. Reza pun pamit pergi. Di luar, Reza berpikir keras dan menimbang-nimbang perasaannya. Dia gak mau kehilangan Kejora walaupun dia tahu dia salah karena menginginkan pacar kakaknya. Di dalam kamar rumah sakit, Kevin dan orang tuanya telah menanti kedatangan Kejora. Dan akhirnya Kejora pun datang. Kevin berbicara pada Kejora kalau dia begitu nyaman bersama Kejora dan ingin menjadi bagian dari masa depannya. Kevin melamar Kejora. Di luar terlihat Reza berlari ke kamar Kevin. Niat hati Reza ingin menggagalkan semua itu, tapi Kejora keburu menerima lamaran itu. Karena Kejora merasa tidak enak dengan orang tua Kevin dan Kevin yang begitu sangat bahagia pada saat itu. Reza pun terlihat sangat sedih sampai dia meneteskan air mata. Sampai orang-orang yang berada di ruangan itu menyadari kalau Reza ada di sana dan meminta Reza untuk memberikan ucapan selamat kepada kakaknya. Reza pun memeluk Kevin dengan erat. Kemudian Reza mengucapkan selamat kepada Kejora. Kejora pamit ke kamar kecil dengan berlinang air mata. Kevin menyangka kalau air matanya itu adalah air mata bahagia. Di kamar kecil, Kejora meratapi kesedihannya dan kebodohannya karena akibat kebohongannya itu hidupnya menjadi seperti ini. Sekeluarnya dari kamar kecil, dia bertemu dengan Reza. Reza
berbicara tentang cincin yang dia pakai, dan untuk melepaskan gelang couple milik mereka berdua. Kevin bertanya pada Kejora, apakah dia bahagia dengan pertunangannya itu. Kejora yang melihat orang tua Kevin dan Kevin yang begitu sangat happy, lagi-lagi Kejora bohong karena Kejora menjawab kalau ia bahagia. Kevin tidak ingin momen bahagianya terlewatkan begitu saja dan ia ingin berfoto bersama. Di rumahnya Sarah, dia masih ngedumel tentang kejadian di hidupnya akhir-akhir ini. Lebih-lebih dia kesal banget kenapa Kevin lebih memilih cewek kampung itu daripada dirinya. Sarah pun mencari tahu lewat media sosial asal kenapa Kevin bisa kecelakaan dan sampai hilang ingatan. Setelah mengetahui penyebabnya, Sarah bertekad untuk mengembalikan ingatannya Kevin bagaimanapun caranya. Kevin pun sembuh. Akhirnya dokter mengizinkan Kevin pulang, tetapi harus selalu check up karena ingatannya masih belum pulih. Kejora pulang ke rumahnya dengan perasaan gelisah, gundah gulana. Dia duduk di kursi depan rumahnya, yang kemudian terlihat ibunya datang menghampiri. Ibunya bertanya, ada apa Kejora? Kenapa? Kejora pun memberitahu ibunya kalau dia ada yang melamar dan memperlihatkan cincinnya. Ibunya begitu sangat senang. Tetapi Kejora bilang kalau misalnya besok keluarganya akan datang ke rumah Kejora. Serentak ibunya Kejora bahagia bukan main. Dia akan mempersiapkan semuanya, akan bersih-bersih rumah agar terlihat kinclong. Ibu Kejora menyarankan Kejora agar cepat-cepat istirahat agar besok wajahnya menjadi fresh dan sangat cantik sekali. Kejora pun pergi ke kamarnya untuk istirahat. Keesokan harinya, Menur sibuk mendandani Kejora dengan begitu cantik. Ibunya begitu sangat antusias melihatnya. Tak lama terdengar suara mobil di depan rumah. Ibu Kejora meminta Menur untuk membukakan pintu. Tetapi ketika Menur mengintip di gorden, Menur kaget karena ternyata calon suaminya Kejora adalah anak pegawainya Riko. Menur lebih kaget lagi ketika Riko pun ada di situ. Menur pusing bukan main karena takut oleh Riko ketahuan karena dia tinggal di rumah sederhana. Dan dia bergumam, ngapain Riko bela-belain datang ke lamaran anak pegawainya? Kerajinan amat. Menur mencari ide untuk kabur, tapi tidak mungkin. Menur pun menelpon Riko dan mengajak ketemuan di tempat biasa. Riko sempat menolak karena dia tidak enak dengan bosnya. Tetapi ketika Menur mengiming-imingi Riko ada oleh-oleh dari luar negeri dan akan mentraktir dia di restoran, Riko pun menyetujuinya. Dia pura-pura sakit perut dan bosnya mengizinkan Riko pulang. Menur pun senang dan merasa berhasil karena Riko pergi dari sana. Ibu Menur kaget karena mendapati Menur malah diam berdiri dan masih belum membukakan pintu. Akhirnya Ibu Menur membuka pintu dan Menur memakai masker karena takut ketahuan sama pegawainya Riko. Keluarga Kevin dan Reza pun masuk dan mereka duduk. Kemudian Ibu Menur memperkenalkan diri dan adiknya yaitu Menur. Ayah keheranan karena Menur memakai masker dan bertanya kenapa. Menur pun pura-pura batuk. Ibu Menur meminta Kejora untuk keluar dari kamar. Kevin dan Reza terbelalak melihat kecantikan Kejora. Kevin merasa beruntung, tetapi Reza merasakan ketidakrelaan melepas Kejora untuk kakaknya. Ayah Kevin membuka pembicaraan dengan maksud dan tujuan mereka datang ke rumahnya. Ayah Kevin mengatakan kalau mereka berniat melamar Kejora untuk Kevin. Ibu Kejora kaget bukan main, karena setahu dia Reza lah yang dekat dengan Kejora. Ibu Kejora izin membawakan air minum dan mengajak Kejora ke dapur. Ibu Kejora bertanya pada Kejora untuk memastikan apakah benar ia memilih Kevin dan Kejora akan menerima lamaran tersebut. Kejora berpikir keras. Ibu Kejora terus meyakinkan Kejora, ini untuk masa depan kamu harus benar-benar memilihnya. Terlihat Menur dihampiri oleh ayahnya Reza dan meminta Menur membuka maskernya karena dia merasa pernah bertemu tapi di mana. Tapi Menur malah pergi karena ada telepon dari Riko dan langsung kabur meninggalkan mereka semua.
tempat ketemuan, Riko sudah menunggu Nur cukup lama. Ibunya Kejora dan Kejora datang dengan membawa minum untuk para tamu. Ibunya Kevin bertanya lagi pada Kejora, apa dia menerima pinangan dari Kevin? Dengan terbata-bata, Kejora menjawab kalau Kejora tidak mencintai Kevin, tetapi mencintai Reza. Sontak semua kaget dengan pernyataan Kejora. Kevin pun meringis kesakitan akibat dari kepalanya itu.